langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu, data yang akan kita uji tingkat kesukaran dan uji daya beda. Nah, di sini saya akan masuk ke Excel untuk melihat data yang sudah saya miliki. Di sini saya mempunyai contoh data dengan 10 item soal yang sudah saya bagikan kepada 30 siswa atau kepada 30 responden. Kemudian saya akan menyalin semua angkanya termasuk item total. Kemudian langkah kedua, saya akan masuk ke SPSS untuk menginput data. Nah, setelah data terinput, tampilannya akan seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita harus masuk ke variabel view untuk merubah beberapa item. Nah, yang pertama saya akan merubah name. Ini akan saya ubah menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir jangan lupa itu adalah total. Kemudian kita harus mengganti desimal yang awalnya berangka 2 kita ubah menjadi 0 semuanya. Kemudian yang bagian ini kita ubah menjadi scale semuanya termasuk item total. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita kembali lagi ke data view. Nah, data yang kita miliki sekarang sudah lebih baik karena sudah dirubah di tahap sebelumnya, sehingga nanti kita tidak bingung pada saat proses output. Nah, kemudian selanjutnya kita harus klik analyze. Karena di sini saya akan melakukan uji tingkat kesukaran terlebih dahulu, maka saya akan memilih descriptive statistic. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita harus memindahkan semua item ke kotak sebelahnya, yaitu variabel S. Sini saya akan salin, lalu pindahkan. Nah, tetapi yang item total itu tidak usah kita ikutkan, jadi kita kembalikan lagi ke kotak sebelumnya. Nah, kemudian kita klik statistik, centang pada bagian mean, klik continue, klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul output dengan tampilan seperti ini. Nah, yang wajib kita output itu yang bagian tabel statistik saja. Lebih tepatnya yang terakhir di sini ada tulisan mean. Jadi ini yang harus kita interpretasikan dengan uji tingkat kesukaran pada soal. Nah, langsung saja saya akan mengcopy, lalu saya masuk ke Microsoft Word. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel uji tingkat kesukaran. Nah, lalu saya masukkan output SPSS yang tadi. Langsung saja saya tempel di sini. Nah, datanya akan muncul. Dan yang bagian mean seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang bagian mean saja yang di output. Nah, sesuai tabel interpretasi bernilai angka 0,00 sampai 0,30 itu bersifat sukar, 0,31 sampai 0,70 bersifat sedang, 0,71 sampai 1,00 itu bersifat mudah. Nah, sesuai hasil output, di sini saya sudah menginput satu persatu, dan untuk nomor 1 itu bernilai 0,43, yang berarti nilai tersebut sedang. Angka kedua, nomor kedua 0,57 bersifat sedang. Angka ketiga 0,53 itu bersifat sedang juga. Selanjutnya nomor 4 bernilai 0,50 juga bersifat sedang. Kemudian nomor 5
0,80 bersifat mudah. Nomor 6, 0,60 bersifat sedang. Angka 7, 0,47 bersifat sedang. Dan sampai seterusnya, sampai nomor 10 itu bersifat sedang. Sehingga saya dapat menarik kesimpulan atau keterangan. Jadi, berdasarkan uji tingkat kesukaran di atas, bahwa 10 soal yang diberikan kepada 30 siswa atau kepada 30 responden itu memperoleh hasil interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, 1 soal bernilai mudah dan 9 soal bernilai sedang. Selanjutnya, yang kedua, di sini saya akan memberikan tutorial cara uji daya beda dengan SPSS. Nah, langsung saja di sini saya masuk ke SPSS. Saya menggunakan data yang sebelumnya untuk saya uji. Nah, langsung saja kita klik Analyze. Untuk uji daya beda, kita harus memilih bagian Scale, Reliability Analyze. Nah, sama juga seperti yang sebelumnya, kita harus memindahkan semua item soal ke kotak bagian kanan, namun kecuali yang skor total. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini kita harus mencentang beberapa bagian, diantaranya item, scale, dan scale if item. Lalu kita klik continue. Klik OK. Nah, di sini akan muncul output seperti ini. Nah, yang harus kita interpretasikan nanti itu terdapat di tabel item total statistik pada bagian kotak ketiga di sini ya. Nah, langsung saja di sini akan saya copy dan saya pindahkan ke Microsoft Word seperti tadi. Nah, di sini saya juga sudah membuat tabel interpretasinya. Di sini saya tempel dulu. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Yang akan kita interpretasikan itu yang di tabel sebelah sini. Nah, untuk tabel interpretasi uji daya beda itu untuk nilai 0,70 sampai 1,00 itu bersifat sangat baik dan dapat digunakan. 0,40 sampai 0,69 itu baik, bisa digunakan. Lalu 0,20 sampai 0,39 itu cukup, boleh digunakan namun dengan revisi. 0,00 sampai 0,19 itu jelek dan harus dibuang atau tidak boleh diikutkan pada saat tahap selanjutnya. Nah, di sini saya juga sudah mengoutput hasil yang tadi sesuai di SPSS. Dengan yang nomor pertama itu bernilai 0,490. Itu keterangannya baik dan bisa digunakan. Selanjutnya nomor kedua 0,603 baik, bisa digunakan. Nomor 3 0,208 cukup, bisa digunakan namun dengan revisi. Nomor 4 0,253 juga cukup namun dengan revisi. Nomor 5 0,180 jelek dan harus dibuang. Nomor 6 0,012 jelek dan harus dibuang. Nomor 7 0,301 cukup, boleh digunakan dengan revisi. 8 0,467 baik dan bisa digunakan. 9 0,323 cukup namun dengan revisi. Dan yang terakhir nomor 10 0,482 baik dan bisa digunakan. Nah, sesuai hasil interpretasi, sehingga saya di sini dapat menyimpulkan keterangan. Jadi, setelah diinterpretasikan, hasil yang diperoleh adalah 4 soal bersifat cukup dapat digunakan namun dengan revisi, 4 soal bersifat baik dapat digunakan, dan 2 soal bersifat jelek sehingga harus dibuang dan tidak boleh digunakan pada saat tahap selanjutnya. Labanan al